Aku pikir pernikahanku adalah jalan menuju bahagia, ternyata itu jebakan yang nyaris menghancurkan segalanya. Di balik senyuman suamiku dan sikap manis mertuaku, tersembunyi rencana licik merebut warisan ayahku. Inilah kisah perjuanganku membongkar pengkhianatan, merebut kembali hakku, dan bangkit dari luka untuk menemukan cinta yang sesungguhnya. Aku, Alia, anak tunggal dari keluarga Pak Arman, pengusaha sukses yang sudah membangun kerajaan bisnis dari nol. Hidupku sejak kecil memang serba berkecukupan, mewah, penuh perhatian, dan juga dibayangi oleh ekspektasi besar dari kedua orang tuaku. Ayah, Pak Arman, adalah sosok yang disiplin, pekerja keras, dan dikenal di kalangan pebisnis sebagai sosok yang tak mudah menyerah. Sedangkan ibuku, meskipun tidak terlibat langsung dalam bisnis keluarga, selalu menjadi pendukung utama di balik layar. Sejak aku masih remaja, aku sudah paham bahwa hidupku tidak akan seperti kebanyakan gadis seusiaku yang bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Ayah sering mengatakan, keluarga bukan hanya soal darah dan kasih sayang, tapi juga tentang tanggung jawab dan masa depan yang harus kita jaga. Kata-kata itu selalu terngiang dalam benakku setiap kali aku menghadiri berbagai acara bisnis keluarga, di mana aku harus tampil sempurna dan menjaga image. Salah satu hal yang selalu menjadi pembicaraan serius dalam keluarga kami, adalah hubungan dengan keluarga Pak Hadi. Pak Hadi adalah rekan bisnis ayah yang sudah lama terjalin, bahkan sampai generasi kami. Kedua keluarga ini sudah sering bermitra dalam berbagai proyek besar, dari pembangunan gedung perkantoran hingga investasi properti. Tidak jarang, aku melihat ayah dan Pak Hadi berbicara berjam-jam hingga larut malam tentang strategi bisnis dan peluang masa depan. Namun, di balik semua itu, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan bisnis. Aku dijodohkan dengan putra Pak Hadi, Rizky, untuk memperkuat ikatan kedua keluarga. Kabar itu sampai padaku secara tak langsung, melalui obrolan orang dewasa yang kulihat tidak bisa kututup telinga. Awalnya aku merasa bingung dan sedikit takut, karena aku belum pernah benar-benar mengenal Rizky secara dekat. Rizky adalah pria muda yang tampan, pintar, dan berpendidikan tinggi. Ayah sering memujinya sebagai calon menantu yang ideal, yang akan melengkapi masa depan keluarga kami. Tapi aku belum tahu apakah aku bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Menikah bukan karena cinta, tapi karena urusan bisnis dan strategi keluarga. Aku ingat saat pertama kali ayah secara langsung mengajak aku bicara soal perjodohan ini. Waktu itu aku sedang duduk di ruang tamu rumah kami yang luas, dikelilingi oleh lukisan-lukisan mahal dan dekorasi elegan. Ayah menatapku dengan serius dan berkata, "Alia, aku tahu ini berat. Tapi menikah dengan Rizky bukan hanya soal dua orang, ini soal masa depan keluarga kita. Ini adalah langkah untuk menjaga apa yang sudah kita bangun selama ini." Hatiku berdebar dan aku merasa terjebak antara harapan ayah dan perasaanku sendiri yang belum jelas. Apakah aku siap menyerahkan kebebasanku? Apakah aku bisa menerima Rizky, pria yang belum aku kenal, sebagai suamiku nanti? Aku juga sering bertanya-tanya, bagaimana rasanya jika aku benar-benar menjalani perjodohan ini? Apakah aku akan menemukan cinta di dalamnya, atau justru hidupku akan penuh dengan kompromi dan pengorbanan? Semua itu belum bisa aku jawab, karena sampai saat ini, aku dan Rizky baru sebatas mengetahui keberadaan masing-masing sebagai bagian dari rencana besar keluarga. Satu hal yang aku yakini adalah bahwa aku harus kuat. Sebagai anak tunggal, aku merasa beban di pundakku sangat berat. Aku tidak hanya hidup untuk diriku sendiri, tapi juga untuk menjaga nama baik keluarga, memenuhi harapan ayah, dan menjaga hubungan yang sudah terjalin dengan keluarga Pak Hadi. Hari-hari ke depan terasa penuh tantangan. Aku harus belajar mengenal Rizky, belajar memahami tujuan di balik perjodohan ini, dan yang terpenting, belajar menerima takdir yang sudah digariskan untukku. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi segala kemungkinan. Awalnya, aku memang sangat ragu. Perasaan campur aduk memenuhi hatiku, antara takut, bingung, dan penasaran akan apa yang akan terjadi. Menikah karena perjodohan bukan hal yang mudah, terutama bagi seorang gadis muda seperti aku yang selama ini membayangkan menikah karena cinta, bukan karena sebuah ikatan bisnis yang dirancang orang tua.
Namun, aku sadar bahwa ini bukan hanya tentang aku dan Rizky, tapi juga tentang masa depan keluarga kami. Setelah berbagai persiapan yang panjang dan penuh tekanan, akhirnya aku dan Rizky menikah. Upacara pernikahan kami berlangsung meriah, dengan kedua keluarga hadir dan menyaksikan ikatan yang tidak hanya menyatukan dua insan, tapi juga dua dinasti bisnis besar. Meski hatiku masih belum sepenuhnya tenang, aku berusaha untuk menerima dan menjalani semuanya dengan sikap terbuka. Masa-masa awal pernikahan kami ternyata jauh lebih hangat dan bahagia daripada yang aku bayangkan. Rizky ternyata bukan hanya sosok yang berwibawa dan cerdas seperti yang sering kudengar dari cerita ayah, tapi juga sangat perhatian dan penuh pengertian terhadapku. Ia selalu berusaha membuat aku merasa nyaman, tidak pernah memaksa, dan selalu sabar mendengarkan segala keluh kesahku. Setiap pagi, Rizky menyempatkan diri untuk mengirimi aku pesan singkat yang manis, mengingatkan aku sarapan, atau hanya sekadar menanyakan bagaimana tidurku malam sebelumnya. Dia juga suka mengajakku berjalan-jalan santai di taman rumah, tempat kami bisa berbicara lebih leluasa tanpa tekanan dari lingkungan sekitar. Hal-hal kecil seperti itu membuat aku perlahan-lahan merasa bahwa aku memilih pasangan yang tepat. Ayahku pun terlihat sangat lega dan tenang sejak pernikahan kami berlangsung. Aku bisa melihat bahwa beliau seolah-olah sudah merasa aman menitipkan aku dalam tangan Rizky. Senyum puas ayah dan sapaan hangat dari Pak Hadi memberiku rasa aman bahwa keputusan besar ini memang tepat. Mereka berdua terus mengingatkan kami untuk saling menghargai dan menjaga komitmen bukan hanya sebagai suami istri, tapi juga sebagai perpanjangan dari ikatan keluarga dan bisnis. Di balik semua itu, aku mulai membuka hatiku sedikit demi sedikit. Aku mulai mengenal sisi Rizky yang selama ini tersembunyi di balik citra pria pengusaha sukses dan pewaris keluarga. Rizky adalah sosok yang rendah hati, sederhana, dan punya selera humor yang membuatku tersenyum. Kami banyak berbagi cerita tentang masa kecil, impian, dan ketakutan kami. Aku merasa nyaman, bahkan terkadang merasa bisa menjadi diriku sendiri di hadapannya. Perasaan itu perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rasa nyaman. Aku mulai menyadari bahwa aku jatuh cinta pada Rizky, bukan karena sebuah kewajiban, tapi karena dia memang sosok yang aku inginkan di sampingku. Cinta itu datang secara alami, tanpa paksaan, dan membuatku percaya bahwa perjodohan ini bisa menjadi awal dari kebahagiaan yang sejati. Namun, aku juga tahu bahwa jalan kami tidak akan selalu mulus. Sebagai pasangan yang menikah karena perjodohan, ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, mulai dari harapan keluarga yang tinggi, tekanan bisnis, hingga pertanyaan tentang perasaan sejati kami masing-masing. Tapi aku yakin, selama kami saling percaya dan mendukung, kami bisa melewati semuanya bersama. Seiring berjalannya waktu, aku dan Rizky semakin sering menemukan momen-momen kecil yang membuat hati ini berdebar dan terasa begitu istimewa. Salah satunya adalah saat malam pertama kami di rumah baru yang kami tempati. Setelah semua tamu pulang dan rumah mulai sunyi, Rizky tiba-tiba membawakan aku segelas susu hangat dan sebatang coklat favoritku. Ia tersenyum lembut dan berkata, "Ini untukmu, supaya kamu merasa nyaman di sini." Aku terharu karena hal sesederhana itu menunjukkan betapa perhatiannya ia terhadap aku. Malam itu, kami duduk berdua di balkon sambil menatap bintang, berbagi cerita ringan tentang impian dan harapan. Suasana hangat dan penuh kedamaian itu membuat aku merasa lebih dekat dengannya, seolah ada dunia kecil yang hanya kami yang tahu. Di hari-hari biasa, Rizky juga sering memberikan kejutan kecil yang membuatku tersenyum tanpa henti. Suatu kali, saat aku sedang lelah setelah seharian mengurusi pekerjaan rumah dan urusan keluarga, Rizky datang dengan membawa buket bunga mawar merah yang harum. Ia bilang, "Aku tahu hari ini kamu lelah, jadi aku ingin kamu tahu betapa aku menghargaimu." Kata-katanya yang tulus membuat aku merasa sangat berarti dan dihargai. Ada juga saat kami pergi ke sebuah kafe kecil yang tersembunyi di pinggir kota. Di sana, Rizky memesan 2 cangkir kopi favorit kami dan membisikkan sebuah rencana untuk liburan singkat berdua, jauh dari kesibukan dan tekanan keluarga. "Kita butuh waktu untuk diri kita sendiri, Alia. Biar kita bisa benar-benar mengenal satu sama lain tanpa gangguan," ujarnya dengan mata yang penuh harapan. Momen-momen seperti itu menghapus semua keraguan dan rasa takut yang pernah aku rasakan.
Aku mulai percaya bahwa cinta kami bukan hanya sekadar janji formal di atas kertas, tapi sesuatu yang tumbuh dari saling pengertian, perhatian, dan ketulusan. Suatu sore, ketika kami sedang berjalan di taman rumah sambil menikmati udara segar, Rizky tiba-tiba berhenti dan memegang tanganku dengan erat. "Alia, aku ingin kamu tahu, aku tidak hanya menikahimu karena keluarga atau bisnis. Aku menikahimu karena aku ingin kita saling membahagiakan, melewati segala suka dan duka bersama," katanya dengan suara lembut yang membuat jantungku berdegup kencang. Aku menatap matanya dan merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Saat itu aku yakin, apapun yang terjadi nanti, aku akan selalu berusaha untuk menjaga cinta ini. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ada perubahan kecil yang aneh dalam sikap suamiku, Rizky. Pada awalnya, semuanya berjalan baik-baik saja. Rizky tetap menjadi sosok yang perhatian dan penuh kasih sayang seperti dulu. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang membuat hatiku tidak tenang. Aku menyadari ada momen-momen ketika Rizky tampak cemas, seperti ada beban berat yang ia pendam sendirian. Ia sering menghindar ketika aku ingin mengobrol lebih dalam tentang masa depan kami. Kadang, saat aku melewati ruang tamu atau dapur, aku menangkap bisikan-bisikan samar di antara Rizky dan ibu mertuaku, Ibu Sari, istri Pak Hadi yang terkenal tegas dan penuh pengaruh dalam keluarga mereka. Ibu Sari bukan wanita yang mudah didekati. Dari awal aku sudah merasakan ketegangan setiap kali bertemu dengannya. Senyumannya selalu terlihat seperti menyimpan sesuatu yang tersembunyi. Dia sosok yang penuh kewibawaan, dan aku tahu dia sangat memperhatikan masa depan keluarganya. Tapi kini, aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian biasa. Suatu malam, tanpa sengaja aku bangun karena suara bisikan dari ruang tamu yang terbuka sedikit. Aku mendekat dan memperhatikan dari balik pintu yang setengah terbuka. Rizky dan Ibu Sari sedang berbicara dengan suara pelan, hampir berbisik. "Ayahmu benar-benar tidak tahu apa-apa, ya?" kata Ibu Sari dengan nada agak dingin. Rizky mengangguk pelan, terlihat ragu namun tetap serius. "Kita harus hati-hati. Jika ayah tahu kita membicarakan ini, dia bisa marah besar." Aku terpaku mendengar kata-kata itu. Mereka membicarakan sesuatu yang sepertinya sangat rahasia, dan aku menangkap kata warisan disebut berulang kali. Hati kecilku mulai bergetar, ada rasa takut dan curiga yang tak bisa kupendam. Aku tahu bahwa ayahku, Pak Arman, memiliki banyak aset dan bisnis yang nilainya sangat besar. Tapi aku tidak pernah membayangkan ada intrik dan rahasia tersembunyi di baliknya. Mengapa Rizky dan Ibu Sari harus membicarakan warisan ayahku secara diam-diam? Apa sebenarnya yang sedang mereka rencanakan? Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan lebih detail setiap gerak-gerik mereka. Mereka sering mengadakan pertemuan rahasia di rumah Pak Hadi, dan aku mendengar desas-desus bahwa Ibu Sari ingin mengatur ulang pembagian harta warisan demi keuntungan keluarga mereka sendiri. Sedangkan Rizky, meskipun kadang tampak ragu, tidak pernah benar-benar menolak pembicaraan tersebut. Aku merasa seperti terjebak dalam pusaran rahasia yang gelap dan rumit. Perasaanku campur aduk, antara ingin melindungi ayah dan keluargaku, dan di sisi lain tidak ingin hubungan kami retak oleh kecurigaan dan konflik. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku mengenal suamiku dengan benar? Apakah cintanya padaku selama ini tulus? Atau ada kepentingan lain yang tersembunyi di balik sikap manisnya? Dan yang paling menyakitkan, bagaimana aku harus menghadapi mertua yang selama ini aku anggap seperti ibu sendiri, tapi ternyata menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan keluargaku? Semua pertanyaan itu belum menemukan jawaban. Tapi satu hal yang pasti, aku harus waspada dan mencari tahu lebih dalam. Demi ayahku, demi keluargaku, dan demi masa depan pernikahanku yang mulai diuji oleh bayang-bayang rahasia dan tipu daya. Setelah rasa curiga yang terus menggelayut di benakku, aku merasa tak bisa tinggal diam. Hatiku tak tenang mengetahui bahwa suamiku, Rizky, dan ibu mertuaku, Ibu Sari, kerap membicarakan sesuatu secara rahasia. Bisikan-bisikan mereka selalu berhenti seketika saat aku masuk ruangan. Terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak rahasia, dan semua itu berhubungan dengan ayahku dan warisan keluarga kami.
Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, sebelum semuanya terlambat. Suatu siang, ketika rumah sepi dan Rizky pergi bekerja, aku memutuskan untuk membersihkan kamar kerja ayah yang selama ini jarang kusentuh. Setiap sudutnya penuh kenangan, foto-foto tua, buku-buku penuh coretan tangan ayah, dan aroma khas yang membuat dadaku sesak karena rindu. Saat menarik meja kerja untuk menyapu bagian belakangnya, jariku menyentuh sesuatu yang aneh. Sebuah tonjolan kecil, mekanisme tersembunyi. Dengan sedikit tenaga, aku berhasil membukanya. Sebuah laci rahasia tersingkap. Dengan tangan gemetar, aku mengambil dokumen-dokumen di dalamnya. Mataku menyapu lembar demi lembar. Surat-surat perjanjian, akta tanah, dan yang paling mencolok, sebuah dokumen berjudul Rencana Alih Warisan Pak Arman. Tanda tangan di bagian bawah membuatku terpaku. Rizky dan Ibu Sari. Napasku tercekat. Aku membaca cepat isi dokumen itu. Jelas sekali ada kesepakatan rahasia untuk mengalihkan sebagian besar aset ayah ke pihak keluarga Pak Hadi, kerabat jauh yang tak pernah akrab dengan kami. Nama Rizky muncul berulang kali sebagai pihak yang menjembatani proses ini, sementara nama ayah nyaris tak disebutkan sama sekali. Padahal ini semua harta peninggalan kakek yang selama ini dipegang oleh ayah sebagai ahli waris utama. Tanganku bergetar saat menemukan sebuah USB drive kecil terselip di balik dokumen. Dengan penasaran, aku mencolokkannya ke laptop. Beberapa rekaman suara muncul di layar. Aku klik salah satunya. Rizky, kita harus selesaikan sebelum Pak Arman sadar. Alia nggak akan curiga, dia terlalu percaya sama aku. Ibu Sari, bagus. Setelah ini selesai, keluarga Pak Hadi bisa ambil alih perusahaan. Sisanya, kita atur ulang kepemilikannya. Pokoknya, jangan sampai Alia atau ayahnya tahu. Dadaku seperti dihantam palu godam. Aku memutar satu rekaman lagi. Kali ini suara Rizky terdengar lirih, seolah sedang berbisik pada seseorang lewat telepon. Rizky, aku lakukan ini demi keluarga kita, bukan karena aku mencintai Alia. Hening. Dunia seakan berhenti berputar. Kalimat itu, pendek, tapi menghancurkan semua keyakinanku. Air mataku mengalir deras. Cinta yang selama ini kuanggap tulus, nyatanya hanya topeng untuk sebuah misi pengkhianatan. Aku merasa seperti boneka yang dimanfaatkan. Malam itu aku terjaga, tubuhku gemetar dalam selimut. Tangisku nyaris tak terdengar, tapi luka di hatiku bergemuruh lebih keras dari badai. Aku memeluk diriku sendiri, mencari sisa-sisa kehangatan yang dulu kurasakan dalam pelukan Rizky. Tapi semuanya sudah hancur. Esok malam, aku memutuskan untuk menghadapi Rizky. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Ia baru pulang, wajahnya terlihat lelah. Tapi aku tak peduli. Ada yang mau aku tanyakan, kataku pelan namun tegas. Rizky mengangguk. Apa? Aku melemparkan dokumen itu ke atas meja. Ini, kamu tahu apa ini? Ia tampak kaget, wajahnya seketika pucat. Dari mana kamu dapat ini? Jawab, Rizky. Suaraku bergetar, namun mataku menatap tajam. Kamu dan ibumu mengatur pengalihan aset ayahku ke keluarga Pak Hadi? Kalian bohongi aku selama ini. Rizky bangkit berdiri. Kamu nggak ngerti, Alia? Ini semua demi masa depan. Masa depan siapa? Bentakku. Masa depanmu dan keluargamu? Bukan masa depan ayahku. Bukan masa depan kita. Ia berjalan mondar-mandir. Aku hanya ingin mengamankan posisi kita. Kalau harta itu jatuh ke tangan luar, aku, bisa kehilangan segalanya. Jadi kamu manfaatkan aku? Tanyaku nyaris berbisik. Kamu nikahi aku bukan karena cinta, tapi karena kamu ingin mengamankan warisan. Dia diam. Jawab aku, Rizky, pekiku. Apa arti pernikahan kita buat kamu? Dengan suara rendah, ia menjawab, awalnya, ya, aku memang punya tujuan. Tapi seiring waktu, aku belajar mencintaimu. Air mataku mengalir lagi.
Tapi itu tidak cukup untuk membenarkan semua kebohongan ini. Alia, tolong. Aku berdiri. Tidak. Kali ini aku yang akan bertindak. Aku akan lindungi ayahku, keluargaku, dan apa yang menjadi hak kami. Kalau kamu pikir aku akan diam saja, kamu salah besar. Rizky terdiam, tak mampu membalas. Mungkin karena ia sadar, semua topengnya sudah runtuh. Aku melangkah ke kamar, menutup pintu, dan menyandarkan punggungku sambil menahan isak. Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi aku tidak akan berhenti. Kebenaran ada di pihakku. Dan aku akan terus berjalan, meski harus melawan orang yang dulu paling aku cintai. Setelah menemukan dokumen-dokumen rahasia dan mendengar percakapan yang menghancurkan hatiku, aku tahu aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus menyelidiki lebih dalam, mencari tahu apa sebenarnya rencana Rizky dan ibu mertuaku, Ibu Sari, dan bagaimana aku bisa melindungi ayah serta hak warisanku. Namun, aku harus berhati-hati. Mereka sangat cerdik dan penuh perhitungan, dan aku tidak tahu siapa saja yang sudah mereka libatkan dalam permainan ini. Maka aku memutuskan untuk menyelidiki secara diam-diam, tanpa membuat kecurigaan apapun terhadap mereka. Setiap hari, aku mulai mengamati gerak-gerik Rizky dan Ibu Sari dengan lebih teliti. Aku mencatat setiap pertemuan rahasia, pesan-pesan yang tersembunyi, dan semua hal kecil yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Aku juga mencoba mencari tahu siapa saja yang selama ini menjadi kaki tangan mereka dalam rencana ini. Secara perlahan, gambaran besar mulai terbentuk di benakku. Rizky dan Ibu Sari ternyata berencana memanipulasi ayah agar setuju mengalihkan sebagian besar warisan keluarga kami ke pihak keluarga mereka. Mereka menggunakan berbagai cara halus, mulai dari membujuk ayah dengan janji-janji bisnis yang menguntungkan, hingga menutupi fakta penting yang seharusnya ayah ketahui. Lebih mengejutkan lagi, aku menemukan bahwa mereka juga berusaha menjauhkan aku dari ayah. Mereka mengatur agar aku jarang bisa bertemu atau berbicara langsung dengan ayah, sehingga aku kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hak warisanku sebagai anak tunggal. Ada perasaan sakit yang mendalam melihat bagaimana aku mulai dijauhkan dari orang yang sangat kucintai dan harus aku lindungi. Aku juga mendengar bisikan-bisikan di balik pintu yang tertutup rapat tentang rencana mereka untuk memutarbalikkan fakta, membuat ayah ragu terhadap kesetiaanku dan niat baikku. Seolah-olah aku ingin mengambil alih segala sesuatu dari ayah dengan cara yang tidak benar. Semua ini seperti jebakan yang sangat rapih dan berbahaya. Aku merasa seperti berada di tengah pusaran badai yang tak terlihat, dan aku harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Namun aku tidak ingin menyerah. Aku tahu aku harus lebih pintar, lebih berhati-hati, dan mencari dukungan dari orang-orang yang benar-benar bisa kupercayai. Aku mulai menghubungi beberapa sahabat lama ayah yang juga mengenal keluarga Pak Hadi, berharap mereka bisa memberikan informasi atau bahkan membantu menyelamatkan ayah dari pengaruh negatif tersebut. Satu hal yang aku yakini dengan pasti, aku tidak akan membiarkan orang-orang yang aku cintai disakiti dan dikhianati. Aku harus berjuang, meskipun jalan yang kutempuh penuh dengan ketidakpastian dan risiko. Alia bersembunyi di balik pintu ruang keluarga yang terbuka sedikit. Suara pelan tapi jelas terdengar dari dalam ruangan. Ibu Sari, kita harus pastikan ayahmu tidak curiga. Dia terlalu dekat denganmu, Alia itu bisa merusak rencana kita. Rizky, aku tahu, Bu. Tapi dia anak ayah, tentu ayah sangat mempercayainya. Aku sudah coba mengalihkan perhatian ayah, tapi dia semakin sering ingin bicara denganku dan juga Alia. Ibu Sari, kita harus buat seolah-olah Alia itu bukan bagian dari keluarga ini, setidaknya dari segi warisan. Kalau perlu, buat dia terlihat sebagai penghalang. Jangan sampai dia mendapatkan apa yang seharusnya jadi hak kita. Rizky, aku mengerti. Aku akan lebih hati-hati. Aku akan jaga jarak dengan Alia, biar dia merasa diabaikan dan mulai menjauh dari ayah. Ibu Sari, bagus. Dan jangan lupa, kita harus percepat proses alih warisan ini sebelum ayahmu sadar. Kalau terlambat, semuanya bisa berantakan. Rizky, aku sudah mengatur beberapa dokumen supaya ayah setuju tanpa banyak bertanya.
Ibu tinggal terus mengawasi ayah agar tidak ada yang mencurigai. Ibu Sari tersenyum sinis. Kita akan ambil semuanya. Warisan itu milik kita, bukan Alia. Dia hanya penghalang yang harus kita singkirkan, setidaknya dari urusan keluarga dan bisnis. Alia menahan napas, rasa sakit dan kecewa membuncah dalam hati. Perlahan dia mundur meninggalkan pintu, berusaha menahan air mata. Setelah melewati hari-hari penuh ketegangan dan rasa takut, aku akhirnya memberanikan diri untuk mengambil langkah besar. Aku tahu, untuk melindungi ayah dan keluargaku, aku harus mengungkap semua kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik senyum manis Rizky dan Ibu Sari. Dengan hati yang berat, aku mulai mengumpulkan semua bukti yang berhasil aku temukan. Dokumen-dokumen rahasia tentang alih warisan, rekaman percakapan yang menunjukkan niat jahat mereka, serta pesan-pesan dan catatan yang memperlihatkan manipulasi yang mereka lakukan terhadap ayahku. Setiap lembar bukti yang aku pegang menjadi saksi bisu dari sebuah pengkhianatan yang harus segera dihentikan. Aku juga menghubungi beberapa orang yang kuanggap dapat dipercaya, teman lama ayah, pengacara keluarga, dan beberapa kerabat yang memahami dinamika keluarga kami. Mereka membantu menyiapkan segala sesuatu agar pengungkapan ini bisa berlangsung secara adil, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan tanpa bukti kuat. Ketika semua sudah siap, aku mengundang keluarga besar untuk berkumpul di rumah. Ayah, Pak Arman, hadir dengan wajah yang tenang tapi penuh rasa ingin tahu. Pak Hadi, mertua Rizky, juga datang bersama beberapa anggota keluarga mereka. Ruangan itu dipenuhi oleh aura tegang dan penuh rasa penasaran. Aku berdiri di depan mereka semua, menatap satu persatu wajah yang kukenal sejak kecil. Dengan suara tegas tapi penuh emosi, aku mulai membuka seluruh rahasia yang selama ini tersembunyi. Aku menunjukkan bukti demi bukti yang tak bisa mereka bantah, menampilkan rekaman suara, dokumen perjanjian rahasia, dan pesan-pesan yang selama ini hanya aku yang tahu. Seiring aku membacakan fakta demi fakta, ekspresi wajah Rizky dan Ibu Sari berubah. Ada rasa terkejut, cemas, dan marah yang sulit disembunyikan. Mereka tak bisa lagi berkelit atau berdalih, karena bukti yang aku hadirkan terlalu kuat untuk diabaikan. Pak Arman terlihat sangat terpukul dan kecewa, terutama terhadap Rizky, yang selama ini ia anggap sebagai menantu yang bisa dipercaya. Sementara itu, Pak Hadi tampak terdiam, menimbang situasi yang semakin memanas. Momen itu menjadi titik balik yang menentukan nasib keluarga kami. Semua rahasia terbuka, semua kebohongan terungkap, dan semua yang selama ini tersembunyi kini harus dihadapi bersama. Aku tahu, perjuangan ini belum selesai, tapi setidaknya aku sudah memegang kendali dan berani berdiri untuk kebenaran. Hatiku masih penuh luka dan kecewa, tapi aku merasa lega karena aku tidak lagi sendiri. Dengan dukungan keluarga dan fakta yang jelas, aku yakin kami bisa memperbaiki keadaan dan mengembalikan kehormatan serta kepercayaan yang sempat hilang. Bab baru dalam hidup kami telah dimulai. Bab yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya bagi aku dan ayah, tapi juga bagi seluruh keluarga kami. Ruangan yang tadi penuh dengan keheningan dan ketegangan kini berubah menjadi medan pertempuran kata-kata yang penuh emosi. Setelah aku mengeluarkan semua bukti di hadapan keluarga besar, semua mata tertuju pada Rizky dan Ibu Sari yang harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka sadar bahwa tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, dan saatnya harus membela diri. Rizky berdiri dengan wajah yang memerah dan napas yang terengah-engah. Ia mencoba mengendalikan suaranya yang gemetar. Alia, semua ini salah paham besar. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu atau ayah. Aku melakukan ini demi melindungi keluarga kita. Namun, kata-katanya terdengar lemah di tengah gelombang kekecewaan yang membanjiri ruangan. Beberapa anggota keluarga mulai saling berbisik, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ibu Sari segera menyela dengan suara dingin namun tegas. Benar, dunia bisnis itu keras, dan keputusan-keputusan sulit harus diambil. Kalau kami tidak bertindak, keluarga kita bisa hancur karena persaingan dan tekanan dari luar. Matanya tajam menatapku, seolah menuduh aku sebagai penyebab kekacauan ini. Aku tidak membalas dengan emosi. Dengan tenang,
Aku mengangkat dokumen-dokumen yang berisi tanda tangan mereka berdua, perjanjian tersembunyi yang mengalihkan sebagian besar warisan tanpa sepengetahuan ayah. Aku memperdengarkan rekaman suara yang berisi pembicaraan mereka tentang rencana manipulasi, dan menunjukkan pesan-pesan yang berisi upaya mereka untuk menjauhkan aku dari ayah. Seiring bukti demi bukti diungkap, ekspresi Rizky berubah dari berusaha keras menyangkal menjadi pucat dan terdiam. Itu hanya strategi untuk memastikan semua berjalan lancar, ucapnya dengan suara serak. Tapi tidak ada lagi yang percaya. Ibu Sari menghela napas panjang, berusaha mempertahankan wibawanya. Kalian tidak paham bagaimana cara kerja dunia bisnis ini. Kalau kalian merasa dirugikan, itu bukan urusan kami. Kami hanya melakukan apa yang harus dilakukan untuk kelangsungan keluarga. Mendengar itu, suasana menjadi makin panas. Pak Arman, yang sedari tadi diam dan mendengarkan dengan penuh kesedihan, tiba-tiba berdiri. Suaranya bergetar namun penuh wibawa. Cukup. Aku tidak percaya kalian berdua tega merancang hal ini secara rahasia di belakangku dan keluargaku sendiri. Aku sudah menaruh kepercayaan besar pada kalian, dan kalian hianati itu. Pak Hadi yang duduk di samping Ibu Sari ikut angkat bicara dengan nada kecewa. Ini sungguh tidak terhormat. Aku merasa tertipu oleh tindakan kalian yang tidak pernah kusangka. Aku berharap keluarga kita bisa berjalan harmonis, bukan penuh intrik dan kebohongan. Rizky mulai kehilangan kendali, suaranya meninggi. Kalian semua tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Aku lakukan ini demi keluarga, demi masa depan kita. Jika aku ingin menyakitimu, Alia, aku tidak akan peduli sebaik ini. Namun argumennya tak mampu menembus dinding kekecewaan dan kemarahan yang sudah terlalu dalam. Satu persatu anggota keluarga mulai menyuarakan rasa kecewa mereka, menuding Rizky dan Ibu Sari dengan kata-kata pedas yang selama ini terpendam. Ibu Sari mencoba membalas dengan marah, kalian semua terlalu naif. Dunia ini keras dan penuh persaingan. Kalau kami tidak berbuat apa-apa, kalian yang akan kehilangan segalanya. Namun, semua tuduhan dan pembelaan mulai kehilangan makna. Kebenaran telah tersingkap, dan rasa percaya yang mereka hancurkan sulit untuk diperbaiki dalam sekejap. Aku berdiri tegak di tengah kerumunan, merasakan campuran antara kesedihan, kemarahan, dan kelegaan. Ini adalah titik balik yang menentukan. Aku tahu perjuangan masih panjang, tapi aku sudah mengambil langkah besar untuk memperjuangkan keadilan dan melindungi orang yang kucintai. Suasana akhirnya mereda ketika Pak Arman memutuskan untuk mengambil waktu untuk memikirkan semuanya dengan kepala dingin. Semua orang keluar satu persatu, meninggalkan ruang yang kini terasa berat oleh perasaan campur aduk. Di dalam hatiku, aku berjanji untuk terus berjuang. Demi keluargaku, demi kebenaran, dan demi masa depan yang lebih baik. Setelah pertengkaran yang menguras emosi dan energi, ruangan itu akhirnya menjadi sunyi. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah menandai momen yang baru saja mengubah segalanya. Pak Arman, ayahku, duduk terpaku di kursi tuanya. Matanya menatap kosong ke depan, seolah mencoba memahami dan menerima kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Aku berdiri tak jauh dari beliau, menunduk, dada terasa sesak menahan air mata yang sejak tadi berusaha kutahan. Aku tahu ini menghancurkan hatinya. Dikhianati oleh menantu dan mantan menantunya, orang-orang yang ia anggap keluarga sendiri. Namun, di balik kesedihannya, aku menangkap kilatan emosi lain di matanya, seberkas cahaya bangga yang begitu lembut namun kuat. Setelah beberapa saat, ayah akhirnya berbicara. Suaranya berat, parau, namun mengandung kehangatan yang membuat air mataku luruh begitu saja. Alia, katanya lirih, aku sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Tapi, aku juga sangat bangga padamu. Keberanianmu membela keluarga dan hakmu sendiri, itu bukan hal yang mudah. Kamu telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Aku menatap wajahnya, bibirku bergetar. Aku hanya ingin melindungi apa yang menjadi milik kita. Yah, aku tidak mau kita dihancurkan oleh orang yang pura-pura peduli. Ayah mengangguk perlahan. Dan kamu berhasil, nak. Kamu mungkin terluka, tapi kamu berdiri di atas luka itu.
Itu artinya kamu lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Kata-katanya menembus hatiku seperti matahari pertama setelah badai. Di tengah kehancuran ini, dukungan ayahku menjadi pijakan yang membuatku tetap tegak. Beberapa hari kemudian, badai mulai berhembus dari sisi lain. Dengan bukti-bukti yang telah kukumpulkan, rekaman suara, dokumen rahasia, pesan-pesan teks, Pak Arman mengambil langkah tegas. Ia menggandeng pengacara terpercaya keluarga kami dan melaporkan tindakan Rizky dan Ibu Sari ke pihak berwenang. Dalam waktu singkat, proses penyelidikan dimulai. Polisi datang untuk meminta keterangan, dan kantor hukum keluarga Pak Hadi turut menjadi sasaran pemeriksaan. Reputasi mereka perlahan runtuh. Berita mulai menyebar tentang penipuan, penggelapan, dan manipulasi terhadap aset keluarga. Rizky sempat mencoba menghubungiku, mengirim pesan panjang berisi permintaan maaf dan pembelaan. Namun aku tidak menjawab. Aku tahu, kata-kata tidak cukup untuk menebus luka yang ia buat. Alia, aku salah. Aku hilaf. Tapi aku tetap mencintaimu. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Pesan itu hanya kubaca sekali, lalu kuhapus. Cinta yang sejati tidak akan lahir dari pengkhianatan. Ibu Sari juga dikabarkan jatuh sakit akibat tekanan mental dan sosial yang datang bertubi-tubi. Banyak keluarga menjauh, sahabat-sahabat mereka mulai membisu. Rumah mereka yang dulu ramai, kini sunyi seperti kuburan. Di tengah segala kekacauan itu, aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku menemui pengacara, dan dengan tegas mengatakan, saya ingin mengajukan gugatan cerai. Saya ingin bebas dari ikatan yang hanya menyakiti saya. Pengacara mengangguk dengan penuh pengertian. Proses hukum dimulai. Tak hanya itu, aku juga memutuskan untuk memutus sepenuhnya hubungan dengan keluarga Pak Hadi. Aku mengembalikan semua hadiah, barang, bahkan kenangan yang berkaitan dengan mereka. Bagi sebagian orang, mungkin itu terlalu ekstrim. Tapi aku tahu, ini adalah bentuk perlindungan untuk diriku sendiri. Aku tidak butuh keluarga yang hanya tahu cara menyakiti. Gumamku lirih saat membungkus satu kotak kenangan di kamar. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu. Rumah terasa begitu besar dan sunyi. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasakan keheningan yang damai. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi tatapan palsu. Hanya aku, keheningan, dan keteguhan hati yang perlahan tumbuh kembali. Aku memandang keluar jendela. Langit malam bertabur bintang, seperti selalu ada harapan di balik gelapnya malam. Aku bisa melewati ini, aku pasti bisa, bisikku pada diri sendiri. Aku tersenyum kecil, menghapus sisa air mata yang menempel di pipi. Hidup ini penuh liku, penuh luka, tapi aku tahu, selama aku tetap berpegang pada kejujuran dan keberanian, aku tidak akan hancur. Esok hari adalah awal dari perjalanan baruku. Tanpa Rizky. Tanpa kebohongan. Hanya dengan diriku sendiri, keluargaku yang mencintaiku, dan impian yang akan kutata ulang. Dengan jujur, dengan teguh, dan dengan cinta yang sejati. Setelah badai pengkhianatan dan kekecewaan berlalu, kehidupan perlahan mulai menampakkan sinar baru. Aku mulai merasakan udara segar yang menembus ke dalam ruang hatiku yang sempat tertutup rapat oleh luka. Perjalanan panjang dan melelahkan yang aku jalani, demi mengungkap kebenaran akhirnya membuahkan hasil. Pertama-tama, melalui proses hukum yang tidak mudah, aku berhasil mendapatkan kembali hak warisanku yang selama ini berusaha dirampas oleh Rizky dan Ibu Sari. Dokumen-dokumen yang dulu tersembunyi kini sudah berada di tanganku. Dan ayahku dengan tegas mendukung penuh agar semua hakku dilindungi dan dihormati. Proses ini tidak hanya mengembalikan aset yang menjadi milikku, tapi juga menguatkan posisiku dalam keluarga. Hubunganku dengan ayah kini semakin erat. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbincang tentang banyak hal, tentang masa lalu, tentang masa depan, dan tentang segala hal yang sempat terpendam dalam hati. Ayah tampak lebih terbuka dan hangat. Sementara aku merasa semakin kuat dan nyaman berada di sampingnya. Dia adalah sumber kekuatanku, dan aku tahu aku tidak akan pernah menghadapi apapun sendiri lagi. Sementara itu,
Aku mulai belajar untuk melepaskan segala bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Rizky, yang dulu kuanggap sebagai pendamping hidup dan masa depan, kini hanyalah bagian dari cerita yang sudah berakhir. Aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri, pada impian dan tujuan yang selama ini terabaikan. Aku mulai menyusun rencana baru. Mulai dari memperluas usaha keluarga yang sudah berjalan, hingga mengejar pendidikan yang sempat tertunda. Aku ingin membangun masa depan yang mandiri, penuh kebahagiaan dan keberhasilan tanpa harus bergantung pada siapapun yang pernah mengkhianatiku. Di sela-sela semua itu, aku belajar untuk memaafkan diri sendiri atas segala rasa sakit yang pernah kuhadapi. Aku tahu, perjalanan ini tidak mudah, tapi aku percaya bahwa setiap luka adalah pelajaran berharga yang akan membuatku lebih kuat dan bijaksana. Hari-hari berlalu dengan penuh semangat dan harapan. Aku merasakan hidupku kembali berwarna, dipenuhi dengan kepercayaan diri dan tekad yang tak tergoyahkan. Aku tahu, masih banyak tantangan yang menunggu di depan, tapi aku siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Aku adalah Alia, seorang wanita yang pernah terjatuh, namun kini bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Masa depan ada di tanganku, dan aku siap menjalani setiap detiknya dengan penuh arti. Aku, Alia, menapaki babak baru dalam hidupku dengan semangat dan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah melewati badai pengkhianatan dan ketakutan yang hampir meruntuhkan segalanya, kini aku berdiri di atas pijakan yang kokoh. Luka masa lalu belum sepenuhnya sembuh, tapi dari retaknya dinding hati itu, cahaya baru mulai merambat masuk, cahaya dari keberanian, keyakinan, dan cinta pada diri sendiri. Hidup baru ini bukan hanya tentang melanjutkan apa yang pernah ada. Ini tentang membangun kembali dari puing-puing yang berserakan, tentang menciptakan sesuatu yang benar-benar milikku, sebuah hidup yang jujur, utuh, dan penuh makna. Bisnis keluarga, yang sempat nyaris hancur karena niat jahat Rizky dan Ibu Sari, kini berjalan stabil, bahkan mulai berkembang dengan pesat. Aku mengambil peran lebih besar dalam manajemen, tidak lagi hanya sebagai simbol atau pewaris, tetapi sebagai pemimpin sesungguhnya. Aku belajar dari nol, mengikuti pelatihan, berkonsultasi dengan para ahli, membaca banyak buku, dan tentu saja, menyimak setiap nasihat dari ayah yang kini menjadi mentor sekaligus sahabat sejati dalam perjalananku. Pemimpin sejati bukan yang tahu semua jawaban, ujar ayah suatu sore, saat kami duduk di balkon sambil minum teh, tapi yang tahu kemana harus mencari jawaban yang tepat. Aku mengangguk dalam, menyimpan setiap kata seperti permata. Setiap hari ku jalani dengan semangat yang berbeda. Aku menyusun strategi bisnis yang inovatif, membuka cabang baru, menggandeng mitra kerja internasional, dan memperkuat kehadiran digital perusahaan. Tapi lebih dari itu, aku membentuk tim dengan nilai-nilai yang aku pegang teguh. Integritas, transparansi, dan empati. Aku belajar bahwa keberhasilan sejati bukan diukur dari angka di laporan keuangan, tetapi dari bagaimana sebuah perusahaan bisa menjadi rumah yang aman dan berkembang untuk orang-orang di dalamnya. Dari bagaimana kepercayaan dibangun, dan bagaimana setiap keputusan bisnis menyentuh kehidupan orang lain secara nyata. Tapi hidup bukan hanya soal pekerjaan. Aku juga mulai menemukan keseimbangan yang dulu nyaris hilang. Hubunganku dengan keluarga semakin hangat, terutama dengan ayah yang kini lebih banyak tersenyum, seolah beban yang dulu memayungi pundaknya perlahan menghilang. Kami sering menghabiskan waktu bersama, mengobrol tentang masa lalu dan masa depan, saling menguatkan. Aku juga mempererat hubungan dengan sahabat-sahabat lama yang sempat terabaikan. Kami kembali tertawa bersama, berbagi cerita, dan merayakan momen-momen kecil seperti ulang tahun, makan malam sederhana, atau sekadar berjalan santai di taman kota. Dan yang paling membahagiakan, aku mulai mencintai diriku sendiri. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menerima orang lain, tapi juga tentang menerima diriku, dengan segala kelemahan dan luka, dengan semua pencapaian dan kegagalan. Aku tak lagi menyesali masa lalu, karena aku tahu, semua itu membentukku hingga menjadi seperti sekarang. Seorang perempuan yang tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh. Kamu terlihat berbeda sekarang, Alia, kata sahabatku, Nita, suatu hari. Kamu, seperti nyala api kecil yang tenang, tapi kuat.
Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku tahu, api itu lahir dari badai yang nyaris memadamkanku. Tentu, ada malam-malam di mana kenangan menyelinap diam-diam. Suara Rizky, tatapan palsunya, kata-kata manis yang dulu meninabobokan hatiku, semuanya masih sesekali datang seperti bayangan samar. Tapi aku tidak lagi takut. Kini aku menghadapi semuanya dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Aku bahkan belajar untuk memaafkan, meski bukan berarti aku melupakan. Memaafkan agar aku bisa melangkah lebih ringan, agar dendam tidak mengikat langkahku. Tapi aku takkan pernah membiarkan luka yang sama terjadi 2 kali. Karena kini aku tahu, harga diriku tak bisa ditawar. Hari-hariku kini penuh dengan rasa syukur dan optimisme. Aku bersyukur karena diberi kesempatan kedua, untuk mencintai, untuk membangun, untuk bangkit. Dan aku optimis bahwa setiap luka yang pernah kubawa, adalah bagian dari proses menuju versi terbaik diriku. Hidup baru ini bukan akhir dari perjalanan. Ini adalah permulaan yang lebih jujur, lebih berani, dan lebih indah. Aku, Alia, siap menyongsong setiap hari dengan senyum yang tulus dan semangat yang menyala. Aku akan terus melangkah, menapaki jalanku sendiri, membuktikan bahwa bahkan dari pengkhianatan paling pahit, bisa tumbuh kekuatan yang tak terkalahkan. Dan saat aku memandang langit malam yang penuh bintang, aku tahu, masa depan itu tak menakutkan, karena kini aku berjalan dengan kebenaran dan cinta yang benar-benar berasal dari dalam diriku sendiri. Seiring waktu berlalu, kabar buruk mulai datang dari keluarga Pak Hadi. Bisnis yang selama ini mereka banggakan, yang dulu berdiri megah dengan kekuasaan dan pengaruh di berbagai sektor industri, perlahan-lahan runtuh satu demi satu. Apa yang pernah mereka bangun selama bertahun-tahun, kini seperti bangunan rapuh yang ambruk karena fondasinya keropos oleh intrik dan pengkhianatan yang mereka pelihara sendiri. Keruntuhan itu tidak terjadi dalam sekejap. Semuanya dimulai dari bocornya skandal besar yang menyeret nama Rizky dan Ibu Sari. Ketika bukti-bukti penggelapan dana, manipulasi aset, dan konspirasi pengalihan warisan terkuak ke publik, kepercayaan pada keluarga Pak Hadi runtuh seketika. Tak butuh waktu lama, mitra bisnis satu persatu menarik diri. Investor yang dulu begitu antusias, kini menutup pintu dan membatalkan kesepakatan yang telah disusun dengan rapi. Kami menyesal, tapi dengan reputasi yang sekarang, kami tak bisa melanjutkan kerjasama ini. Begitu isi salah satu surat resmi dari perusahaan mitra yang aku dengar dari lingkaran bisnis. Aku menerima kabar itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada rasa lega yang tidak bisa aku sangkal. Ada kepuasan batin karena mereka akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari setiap langkah licik yang mereka ambil. Tapi di sisi lain, hatiku juga tak bisa menutup mata terhadap penderitaan yang menyertai kejatuhan itu. Terutama bagi anggota keluarga mereka yang tidak tahu menahu, yang ikut terhempas oleh dosa orang lain. Ibu dari Rizky, yang dulu pernah memperlakukan aku dengan hangat sebelum berubah menjadi sosok manipulatif, kini kabarnya jatuh sakit karena tekanan mental yang terus-menerus menghantamnya. Adik Rizky yang masih kuliah harus menghentikan pendidikannya, karena biaya tak lagi mencukupi. Rumah megah keluarga mereka pun dikabarkan mulai dijual satu persatu, untuk menutup utang yang menggunung. Suatu malam, aku dan ayah duduk di ruang kerja, membicarakan semua perkembangan ini. Ruangan itu dulunya penuh dengan ketegangan dan rahasia, namun kini menjadi tempat refleksi yang menenangkan. "Apa kamu merasa puas sekarang, Nak?" tanya ayah perlahan, sembari menatap keluar jendela, ke arah pepohonan yang bergoyang diterpa angin malam. Aku terdiam sesaat sebelum menjawab. Tidak sepenuhnya. Yah, aku lega karena keadilan akhirnya datang. Tapi aku juga merasa kasihan. Karena aku tahu, sebagian dari mereka tak tahu apa-apa, dan ikut menanggung akibatnya. Ayah mengangguk pelan. Itulah hidup, Alia. Kadang yang jahat memang akan jatuh, tapi debunya bisa mengenai siapa saja. Yang penting, jangan biarkan hati kita ikut kotor. Kamu harus tetap jadi orang baik, meski pernah disakiti. Kata-kata itu menancap dalam. Malam itu, aku banyak merenung. Aku tahu aku bisa memilih untuk terus membenci, menertawakan kejatuhan mereka,
atau membiarkan diriku larut dalam dendam. Tapi aku juga tahu bahwa itu bukan jalan yang benar. Aku sudah berjalan terlalu jauh, berdarah-darah meraih kembali hidupku, untuk kembali terperangkap dalam kebencian. Maka aku memilih untuk memaafkan, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena aku layak untuk hidup dengan hati yang tenang. Sementara itu, bisnis keluarga kami justru berkembang pesat. Kepercayaan mitra dan publik semakin menguat. Banyak pihak yang sebelumnya ragu, kini datang menawarkan kerjasama. Bukan karena kekayaan kami, tapi karena nama baik yang kami pertahankan dengan susah payah. Aku pun mulai dikenal sebagai sosok yang tangguh dan tegas dalam dunia bisnis. Namun, aku berusaha menjaga agar semua pencapaian ini tak membuatku tinggi hati. Setiap pagi, sebelum memulai hari, aku selalu berdoa agar tetap rendah hati dan jernih pikiran. Kepercayaan itu seperti kaca, kata ayah suatu waktu, sekali retak, tak akan pernah bisa kembali seperti semula. Tapi kamu, Alia, berhasil menjaganya. Aku tersenyum, bangga sekaligus terharu. Aku juga mulai membuka diri untuk hidup yang lebih seimbang. Mengikuti kegiatan sosial, menjadi pembicara di seminar kewirausahaan, bahkan membimbing perempuan muda yang ingin memulai usaha mereka sendiri. Aku ingin menggunakan luka dan pengalaman pahitku sebagai bekal untuk membantu orang lain. Karena aku tahu, tidak semua orang punya kesempatan kedua seperti aku. Dan meskipun kadang rasa sakit dari masa lalu datang menyapa diam-diam di tengah malam yang sunyi, aku tak lagi lari. Aku duduk bersamanya, mendengarkannya, lalu melepaskannya dengan pelan. Karena aku tahu, luka itu bagian dari diriku, tapi bukan penentu akhir kisahku. Kejatuhan keluarga Pak Hadi menjadi pelajaran penting dalam hidupku. Bahwa kejujuran, kesetiaan, dan ketulusan bukan hanya nilai-nilai idealis, tapi fondasi nyata yang menentukan apakah sebuah kerajaan akan bertahan atau runtuh. Kini, masa depan yang dulu tampak jauh dan samar, mulai terlihat lebih jelas di depan mata. Jalannya mungkin tidak mudah, tapi aku yakin, selama aku berjalan dengan hati yang bersih dan niat yang lurus, langkahku akan selalu menemukan arah. Aku, Alia, akan terus melangkah. Tidak untuk membalas, tapi untuk tumbuh. Tidak untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Karena aku percaya, kebahagiaan yang sejati adalah milik mereka yang mampu bangkit, dan tetap menjaga cahaya dalam diri, meski pernah melewati lorong tergelap sekalipun. Setelah melewati segala badai dan cobaan, aku mulai membuka lembaran baru dalam hidup, bukan hanya soal bisnis atau keluarga, tapi juga soal hati. Selama ini aku berjalan dengan tekad dan keteguhan, berjuang membuktikan bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Tapi di balik semua pencapaian itu, ada ruang kosong yang diam-diam merayap, ruang untuk kebahagiaan pribadi. Aku baru menyadarinya ketika semua mulai tenang. Saat luka-luka masa lalu mulai mengering, dan kehidupan berjalan dengan ritme yang lebih stabil, barulah aku merasa hening itu terlalu sunyi. Disitulah aku mulai bertanya, kapan terakhir kali aku tertawa lepas karena bahagia, bukan karena lega telah bertahan? Perkenalanku dengan Dimas terjadi di sebuah acara forum bisnis regional. Aku ingat dengan jelas, saat itu aku sedang berdiri sendiri di dekat meja minuman, mengamati suasana sambil berpikir tentang strategi ekspansi usaha keluar kota. Lalu, seorang pria menghampiri dengan senyum hangat. "Permisi, kamu Alia, kan? CEO Aksa Group?" tanyanya sambil mengulurkan tangan. Aku mengangguk. "Iya, dan kamu?" "Dimas, dari Arunatek. Aku sudah lama penasaran dengan manajemen bisnis kamu. Cara kamu membangun ulang Aksa Group setelah krisis luar biasa." Itu awal dari banyak percakapan kami. Kami mulai sering bertukar pikiran soal dunia usaha, inovasi teknologi, bahkan kadang hal-hal sederhana seperti buku yang sedang kami baca atau film terakhir yang ditonton. Di balik sikap profesionalnya, Dimas adalah sosok yang hangat dan sabar. Dia tidak terburu-buru mendekatiku, hanya hadir dengan cara yang tulus dan ringan. Entah sejak kapan, aku mulai menantikan percakapan kami. Pagi-pagi yang biasanya kuisi dengan rutinitas penuh strategi bisnis, kini diawali dengan satu pesan singkat dari Dimas.
Selamat pagi, Alia. Semoga harimu semenyenangkan kopi favoritmu, kuat dan menghangatkan. Aku tersenyum tiap kali membacanya. Tapi bersamaan dengan tumbuhnya rasa, ketakutan pun datang. Aku pernah terluka, pernah percaya, dan dikhianati. Pernah menyerahkan hati, lalu harus memungut serpihannya sendirian. Aku takut mengulangi kesalahan yang sama. Suatu malam, saat kami duduk di sebuah kafe kecil yang tenang, aku memberanikan diri berkata, "Dimas, aku masih belajar untuk percaya, untuk membuka hati. Kadang aku takut, kamu terlalu baik untuk jadi nyata." Dia memandangku lembut, tanpa memotong kalimatku. Lalu berkata pelan, "Alia, kamu gak harus buru-buru. Aku di sini bukan untuk menuntut, tapi untuk menemani. Kamu punya hak atas waktu dan prosesmu. Dan aku akan tetap di sini, kalau kamu mengizinkan." Mendengar itu, ada sesuatu yang mencair di dalam diriku. Mungkin inilah yang selama ini aku cari. Bukan cinta yang memaksa, tapi yang memberi ruang. Yang tidak meminta aku melupakan masa lalu, tapi membantu mengubahnya menjadi kekuatan. Hubungan kami pun berkembang perlahan. Tidak selalu mudah. Ada momen ketika aku panik tanpa alasan, terbayang masa lalu, atau terlalu kaku karena terlalu hati-hati. Tapi Dimas sabar, selalu tahu kapan harus mendekat, dan kapan harus diam. "Alia, kamu boleh jadi kuat, tapi kamu juga boleh lelah. Aku gak akan meninggalkanmu hanya karena kamu pernah rapuh," ucapnya suatu hari saat aku menangis dalam diam karena stres kerja dan tekanan emosional yang menumpuk. Di sisi lain, bisnis yang aku kelola menuntut lebih banyak fokus. Dunia usaha terus berubah cepat, dan aku harus berpikir 3 langkah di depan. Tapi kini aku tidak merasa sendiri. Ayah tetap menjadi tempatku berdiskusi dan belajar, sementara Dimas menjadi energi yang menguatkan, bukan dengan mengendalikan, tapi dengan mendukung. Hari-hariku kini terasa lebih seimbang. Di pagi hari aku bekerja dengan penuh semangat, dan di malam hari aku bisa berbincang ringan sambil menyeduh teh hangat bersama orang-orang terdekat. Tawa kembali menghiasi hariku, tawa yang lahir dari rasa tenang, bukan dari keharusan berpura-pura baik-baik saja. Aku mulai kembali menulis di jurnal pribadiku, sesuatu yang dulu aku tinggalkan saat hidup terlalu sibuk. Di sana, aku menulis. Aku tidak sedang mencari pelengkap. Aku sedang membangun kehidupan yang utuh, dan ternyata cinta bisa menjadi bagian dari itu, bukan sebagai penopang, tapi sebagai cahaya kecil yang membuat semuanya terasa lebih hidup. Meski aku tahu jalan ini masih panjang dan akan ada tantangan baru, aku merasa lebih siap dari sebelumnya. Tidak karena aku tidak takut, tapi karena kini aku tahu bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tapi memilih untuk tetap melangkah meski takut. Aku, Alia, tidak lagi hidup hanya untuk bertahan. Aku hidup untuk tumbuh, untuk mencintai lagi, dengan sadar. Untuk membangun bukan hanya masa depan yang cerah, tapi juga kehidupan yang penuh makna dan kasih sayang. Dengan hati yang perlahan pulih dan cinta yang tumbuh pelan-pelan namun dalam, aku menyambut hari esok dengan keyakinan baru. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa berkata pada diri sendiri, aku bahagia, karena aku memilih untuk membuka hati lagi. Waktu terus berjalan, membawa perubahan dan cerita baru dalam hidupku. Aku, Alia, yang dulu pernah tenggelam dalam luka dan pengkhianatan, kini berdiri tegak dengan jiwa yang lebih kuat, langkah yang lebih mantap, dan hati yang lebih bijaksana. Perjalanan panjang dan melelahkan itu tidak hanya membentukku, tapi juga menempa diriku menjadi sosok yang tak lagi mudah goyah oleh badai kehidupan. Setiap luka yang dulu kutangisi kini berubah menjadi bekas yang mengingatkanku betapa jauh aku telah melangkah. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun bukan berarti kita harus menyerah dan larut dalam kekecewaan. Justru dari titik terendah itu aku menemukan kekuatanku. Kekuatan untuk bangkit, untuk berubah, dan untuk memilih kebahagiaan yang layak kudapatkan. Bisnis keluarga, yang sempat berada di ambang kehancuran karena ulah orang-orang yang dulu kuanggap bagian dari hidupku, kini berdiri kokoh dan berkembang pesat. Bukan karena keajaiban, melainkan karena kerja keras yang jujur dan tim yang penuh dedikasi.
Aku membangun ulang fondasi perusahaan ini bukan hanya dengan strategi dan analisa, tapi juga dengan hati. Aku menyadari bahwa dalam dunia yang keras dan penuh persaingan ini, justru nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan kepercayaan adalah aset yang tak ternilai. Ayah, Pak Arman, menjadi salah satu pilar terbesarku. Hubungan kami semakin dekat, bukan hanya sebagai ayah dan anak, tapi juga sebagai rekan dan sahabat. Setiap malam, kami sering berbincang di teras rumah, ditemani secangkir teh dan cahaya lampu temaram. "Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira, Alia," ucap ayah suatu malam. "Aku bangga padamu. Bukan hanya karena kamu berhasil mempertahankan bisnis keluarga, tapi karena kamu bisa menjaga hatimu tetap utuh di tengah semua luka." Kata-kata itu menenangkan, seperti pelukan hangat di hari yang dingin. Aku tahu, aku tidak sendiri. Di sisi lain, Dimas hadir di hidupku seperti musim semi setelah musim dingin yang panjang. Dia datang bukan untuk memperbaiki kerusakan, tapi untuk menjadi cahaya yang menuntunku keluar dari bayang-bayang masa lalu. Bersamanya, aku belajar lagi bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat, bagaimana rasanya dipahami tanpa banyak kata, dan bagaimana rasanya dicintai tanpa harus mengubah diriku. Hubungan kami tidak sempurna. Kami punya perbedaan, tantangan, dan dinamika yang harus kami pelajari bersama. Tapi itulah indahnya. Cinta yang tumbuh perlahan, tapi dalam dan kokoh. Kami berbagi impian, merencanakan masa depan, dan mendukung satu sama lain dalam suka maupun duka. "Alia," kata Dimas suatu malam saat kami berjalan di taman, "kamu gak perlu selalu kuat. Aku di sini, bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berdiri di sampingmu. Kita akan hadapi semuanya bersama." Air mataku mengalir saat itu. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Karena akhirnya, aku menemukan seseorang yang melihatku, yang benar-benar melihatku, bukan hanya pencapaianku, bukan hanya luka-lukaku, tapi seluruh diriku, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Meski masa lalu tak bisa kuhapus, aku memilih untuk tidak membiarkannya membatasi langkahku. Aku memaafkan, bukan untuk mereka yang menyakitiku, tapi untuk diriku sendiri. Agar aku bisa hidup tanpa beban, agar aku bisa mencintai tanpa rasa takut, agar aku bisa melangkah maju tanpa terus menoleh ke belakang. Kini, setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur. Setiap langkah kecil yang dulu terasa berat kini menjadi ringan, karena aku tahu aku telah melewati badai yang begitu hebat dan tetap bertahan. Aku menikmati setiap detik kehidupan, dari aroma kopi pagi di kantor, tawa ringan di sela rapat tim, hingga pelukan hangat dari orang-orang terdekatku saat aku pulang. Aku juga mulai kembali menulis. Menulis tentang hidup, tentang luka yang berubah menjadi pelajaran, dan tentang cinta yang datang tanpa pernah kucari, tapi ternyata adalah jawaban dari doa-doaku yang paling sunyi. Dan saat menulis, aku sadar, ini bukanlah akhir dari kisahku. Justru inilah awal yang baru. Awal dari bab yang lebih cerah, lebih damai, dan lebih penuh makna. Aku, Alia, kini hidup bukan hanya untuk bertahan. Aku hidup untuk mencintai, untuk bermimpi, dan untuk berbagi kekuatan yang kutemukan dalam diriku kepada dunia. Hidup adalah perjalanan yang indah, meski tak selalu mudah. Tapi aku percaya, selama aku setia pada nilai-nilai yang kutanamkan dalam hati, kejujuran, keberanian, dan kasih sayang, tidak ada yang mustahil untuk diraih. Dan jika kamu bertanya, apakah aku bahagia sekarang? Aku akan menjawab, ya, lebih dari sebelumnya. Karena aku memilih untuk menjadi diriku sendiri, dan mencintai hidup ini sepenuhnya.